Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Energi Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin la alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekedar informasi, insyaallah kalau tidak ada halangan dan perubahan, kajian rutin fikih akan insyaallah diisi Muhammad Sumitra Nurjaya pada hari Jumat malam Sabtu, Jumat kedua. Jumat nanti kita akan mulai kajian bersama Ustaz Sumitra Nurjaya. Adapun kitab yang kita gunakan untuk kajian fikih berbentuk kitab Arab Melayu. Insyaallah bagi jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin ikut memesan kitab Arab Melayu tersebut nanti bisa menghubungi kita ataupun pengurus masjid yang lain. Insyaallah itu saja informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan shalihan. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan PKN Baitur Rahman, Bapak dan Ibu, jamaah salat maghrib, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita nikmat-nikmat, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat hidup dan dapat menjalani kehidupan ini dengan menunaikan tugas kita untuk beribadah. Kita meminta kepada Allah agar kiranya ibadah ini kita dapat istiqomah menjalankannya sampai nanti akhir hidup kita. Saat itu kita mengucapkan la ilaha illallah dan kita semua pun tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada dua kali saya tak
saya diminta menyampaikan kajian tentang tafsir. Yang lebih intinya lagi tafsir surah Yasin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada agama di atas muka bumi ini yang dari agama itu lahir banyak ilmu. Itu cuma agama Islam. Coba kalau kita sederhanakan saja, ada kajian namanya kajian tafsir. Ulamanya disebut dengan mufassir. Kalau dalam bahasa Indonesia ahli tafsir. Ahli tafsir. Dan dalam bidang ini pula ulama yang dari Indonesia tidak ketinggalan. Ada ulama kita Al-Imam An-Nawawi Al-Jabi Al-Bantani. Beliau punya kitab tafsir judulnya Marah Al-Labi. Dalam bidang hadis lahirlah ulama-ulama. Mereka disebut dengan muhaddisun, ahli. Dalam bidang tauhid lahirlah ulama-ulama yang sebahagian disebut dengan ulama kalam. Dalam bidang fikih lahir ulama-ulama, mereka disebut dengan fuqaha. Dalam bidang tasawuf banyak lahir wali-wali Allah Subhanahu wa taala, al-auliya. Belum lagi dalam bidang sejarah, al-mu'arrikhun, para ahli sejarah. Ini semua lahir di bawah naungan Islam. Dan saya melihat masjid ini ingin menampung itu semua. Ada kajian tafsirnya, ada kajian hadisnya, ada kajian tauhidnya, ada kajian fikihnya, ada kajian tasawuf. Nampaknya masjid ini kurang itu seminggu itu 7 hari. Kalau bisa seminggu itu 10 hari. Kata Bapak tadi, ada sedikit oleh-oleh yang saya bawa dari Kalimantan Selatan. Oleh-oleh ini tidak berupa barang makanan. Jadi kami ke sana menjumpai Ki Haji Bakir. Beliau itu ngajinya begini di masjid, begini meja. Yang di masjid ada ramai, yang di luar lebih ramai. Yang ikut pengajian itu semua wajib baju putih. Kalau perkiraan pengajian malam minggu itu ada 10.000, itu bukan tabligh akbar, itu pengajian masjid begitu, 10.000 di Banjarmasin. Kemudian malam Rabu lebih ramai, lebih dari 10.000, itu di Balangan nama daerah. Jadi saya sengaja duduk bersama jamaah-jamaah di sana. Ingin tahu apa sebenarnya rahasianya orang sana itu kok ngajinya begitu luar biasa. Saya tanya, apa ngaji ini hanya karena Ki Haji Bakir? Tidak. Hampir majlis-majlis ilmu di sana ramai, cuma yang paling ramai Ki Haji. Saya jumpa seorang bapak-bapak dan ternyata dia pernah ke Medan dan tinggal di Hotel Madani. Kami ngobrol, dia bilang begini, Pak, menghadiri majlis ilmu ini, paham tak paham berkah. Menghadiri majlis ilmu, paham tak paham berkah. Itu ternyata motivasi mereka. Menghadiri majlis ilmu, paham tak paham berkah. Orang yang tidur saja dapat berkah, apalagi yang serius. Jadi ternyata kehadiran mereka itu semua ingin mengambil berkah. Paham ini kalau dibawa ke Medan, bawa ke Medan itu juga yang disampaikan Ustaz
Begitulah, itu rahasia luar biasa. Maka Bapak dan Ibu yang rajin-rajin hadir dalam majelis ini, itu banyak berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita Bapak dan Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan tadi melalui WA kepada pengurus, Ustaz, kita pakai di buku apa Ustaz? Kita ngaji ini pakai kitab tafsir Ibnu Katsir. Kalau ngaji tafsir ini Muhtamad Tafsir Ibnu Katsir, judulnya Tafsir Quran Al-Azim. Namun sebelum masuk ke sini Bapak dan Ibu, saya ingin sampaikan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Itu kata Nabi Muhammad yang mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Ini jangan cerita mengajarkan Quran dulu. Kita cerita belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran itu Bapak dan Ibu, ada namanya belajar membaca Al-Quran. Kita bukan orang Arab. Bahkan orang Arab saja, supaya bisa baca Quran mereka harus belajar bahasa Arab. Sama dengan kita. Walaupun kita orang Indonesia, untuk bisa membaca buku bahasa Indonesia harus belajar bahasa Indonesia. Begitu juga. Jangan Bapak kira orang Arab itu semuanya bisa baca Quran. Kalau mereka tak belajar, mereka bisa juga bacanya. Jadi tahapan pertama belajar Quran itu adalah belajar membaca Al-Quran. Ini sudah kita lewati sih. Cuma ada di tengah-tengah masyarakat dari sekian banyak umat Islam, banyak yang sudah tua tak bisa baca Quran. Banyak. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada yang tak bisa baca Quran, belajar sekarang. Kalau kami mulai di tempat kami, di sana kami buka ada sebuah lembaga belajar Al-Quran untuk orang-orang yang sudah tua. Karena kalau belajar di masjid nanti malu. Maka kami bukakan. Yang masih Iqra, yang Quran. Ini tahap awal. Tahap yang kedua adalah belajar memahami Al-Quran. Bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Sekarang mudah. Buka Quran, terjemah. Tahulah kita artinya. Bapak dan Ibu, ada orang umur 10 tahun sudah bisa baca Quran. Sampai umur 60 tahun kerjaannya baca Quran saja. Bolak-balik dia khatam. Berapa kali khatam? Kalikan aja anak umurku sama kali 3. 60, 180 kali khatam. Apakah ini bagus? Bagus Pak. Saya tak bilang tak bagus. Tapi alangkah baiknya selain kita membaca juga kita paham apa yang kita baca. Kita baca Quran harian, tapi kita baca juga surah Baqarah kita baca, surah Yasin kita baca. Makanya ada orang tiap malam Jumat 40 tahun baca Yasin, sampai sekarang ditanya apa arti Yasin tak paham. Tapi saya tak salahkan orang baca Yasin bukan. Cuma mari kita naik kelas sekarang. Baru kemudian namanya tafsir Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran ini tak mudah. Saya bukan ahli tafsir. Saya cuma melihat ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran dan saya kaji dan saya sampaikan. Kalau mau menjadi ahli tafsir banyak syarat. Enggak mudah. Kita paling tidak membaca buku yang ditulis oleh ahli-ahli. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Yasin ini kalau dilihat dari susunan Al-Quran, itu dia nomor 36. Jadi Bapak dan Ibu, kalau surah Yasin ini
Kalau dia menurut susunan Al-Quran, dia nomor 36. Jadi Bapak dan Ibu pasti ada bertanya, Ustaz, kenapa Ustaz yang pertama kali turun surah Al-Alaq Iqra, tapi yang ditulis pertama adalah surah Al-Fatihah? Kan gitu. Makanya susunan Al-Quran ini Bapak dan Ibu ada namanya susunan berdasarkan ini mushaf Utsmani. Ada susunan berdasarkan turun. Ada pernah tahun berapa saya dengar kabar ada negara yang menyusun Al-Quran sesuai dengan turunnya, mana duluan. Ini tidak sesuai dengan turunnya. Karena yang pertama kali turun adalah surah ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Alaq. Tapi Bapak tadi, Al-Quran ini berada di Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan sekaligus 30 juz sekaligus itu ke langit dunia. Itulah yang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan itu belum ada istilah 30 juz Bapak dan Ibu. Baru 30 diturunkan Al-Quran, belum ada istilah 30 juz. Dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Selama 23 tahun. Dimulai dari ayat pertama sampai kelima surah Al-Alaq. 23 tahun. Dan ketika Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya Al-Quran, dia punya tim orang-orang yang menuliskan Al-Quran. Dan ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, Al-Quran itu belum terkumpul menjadi satu. Masih tertulis di lembaran-lembaran. Sampai ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Makanya orang dulu belajar Al-Quran bukan dari lembaran begini, dari hafalan gurunya. Baru kemudian di masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mengusulkan, wahai imam, ini para penghafal Quran banyak yang meninggal dunia. Nampaknya kita harus mengumpulkan Al-Quran. Disitulah dikumpulkan Al-Quran. Jadilah Al-Quran itu dikumpulkan, beginilah susunannya. Berdasarkan ilmu yang ada pada sahabat. Sedangkan pembagian juz-juznya ini belakangan. Itu belakang pembagian juznya. Nah, kalau berdasarkan tertib Quran yang ada sekarang, surah Yasin itu adalah surah yang ke-30. Nah, surah Yasin ini yang surah yang ke-36. Dan ayat Al-Quran ini atau surah Al-Quran ini ulama membaginya menjadi dua. Yang pertama ada namanya surah Makkiyah, surah yang turun di kota Makkah. Yang kedua ada namanya surah Madaniyah, turun yang Madinah. Yang maksud turun di Makkah itu adalah sebelum hijrah, yang di Madinah itu setelah hijrah. Dan surah Yasin ini termasuk surah Makkiyah, surah yang turun di Makkah. Ayat-ayat atau surah-surah yang turun di Makkah, ciri khasnya itu adalah pembahasan tauhid. Tapi kalau ayat-ayat yang turun di kota Madinah atau setelah hijrah, ciri khasnya itu adalah pembahasan syariat. Itu ciri khasnya. Makanya Yasin ini pembahasan tauhidnya luar biasa. Iman kepada Allah, Rasul, kitab-kitab, hari kiamat, di sini terkumpul. Jadi surah Yasin ini salah satu surah yang mulia Bapak dan Ibu. Jadi surah Yasin ini turun ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah. Tetapi secara tertibnya di dalam Al-Quran dia masuk pada urutan yang ke-30. Nah, sebelum kita masuk kepada tafsir surah Yasin Bapak dan Ibu, saya bacakan di dalam kitab ini Tafsir Quranil Azim punya Ibnu Katsir. Beliau menguraikan beberapa hadis tentang fadilah surah Yasin. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda,
Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya setiap sesuatu punya jantung, dan jantungnya Al-Quran itu adalah Yasin. Coba yang apa tadi? Manusia tanpa jantung hidup tak? Begitulah pentingnya surah Yasin dalam hidup kita. Jadi kalau di badan kita ini ada jantung kita, maka jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin, siapa yang membaca Yasin, kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an asyra marrat. Siapa yang membaca Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya bacaannya itu sama dengan dia membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Bayangkan pahalanya luar biasa. Ayat kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu." Siapa yang membaca Yasin di malam hari, subuh harinya dia dalam keadaan terampuni dosa. Kalau baca Yasin kita malam hari, subuh-subuh ketika bangun tidur, maka dosa kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah yang kedua. Fadilah yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'uha 'ala mautakum ya'ni Yasin." Bacalah surah Yasin itu untuk orang-orang yang mau meninggal dunia. Makanya Bapak dan Ibu, kalau ada orang sudah mau meninggal dunia, maka bacakanlah Yasin. Cuma kalau belum mau meninggal, jangan Bapak dan Ibu, marah dia nanti. Datang kita, sakitnya ambil Quran Yasin, ngamuk dia betul mati dia. Kapan kita baca Yasin? Kalau orang-orang sudah nampak mau meninggal dunia, nah, bacakan. Kenapa begitu dibaca surah Yasin ini? Qala ba'dul ulama, sebahagian ulama mengatakan, min khasaisi hadhihi surah, di antara keistimewaan surah Yasin ini, annaha la tuqra inda 'abdin asirin illa yassarahu Allah Ta'ala. Bahwasanya apabila surah Yasin ini dibacakan pada perkara yang sulit, maka perkara yang sulit itu akan dimudahkan Allah. Wa ka'anna qira'ataha 'indal mayyit litanzila rahmat wal barakah. Kenapa dibacakan dia ketika orang mau meninggal dunia? Supaya turunlah rahmat Allah, turunlah keberkahan dari Allah, waliyasbula alaihi khurujur ruh, dan agar mudahlah keluar roh. Jadi kalau ada orang mau meninggal dunia, bacakan. Dan membaca Yasin ini bukan hanya saat mau meninggal dunia. Apapun kesulitan kita, baca surah Yasin. Siapa yang membaca Yasin dalam kesulitannya, maka Allah akan mudahkan. Kemudian ada para tuan guru berkata, idza qara'ta ya'ni Yasin indal mayyit khaffafallahu anhu biha. Jika engkau membacakan Yasin kepada orang mau meninggal dunia, maka Allah ringankan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, baca Yasin ini satu fadilahnya adalah dosa kita diampuni. Kedua, kalau kita mendapatkan permasalahan hidup, baca Yasin. Ketiga, ketika ada orang mau meninggal dunia, baca Yasin. Maka di Indonesia ini ada amalan Yasin. Yasin berapa? 40 41. Udah apa? Saya pernah dibacakan Yasin bersama. Saya sekitar
2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu sakit tipes hampir 2 bulan. Asal datang orang-orang yang lewat ini. Doakan pula lewat. Tapi mereka cerita setelah saya sehat. Semua bilang sakit parah. Rupanya saya tak tahu almarhumah ibu saya di kampung dikumpulkannya orang di sana untuk baca Yasin 41. Cuma yang begini jangan dimudahkan untuk dibidah-bidahkan. Ada orang begitu anti Yasin dia. Padahal keutamaan Yasin. Kalau mau kita tunjukkan keutamaan baca Yasin malam Jumat, ada dalam kitab Al-Madjar Ar-Rawi. Nah, di situ disebutkan dalam hadis keutamaan baca Yasin malam Jumat. Makanya kita di Indonesia banyak orang baca Yasin malam Jumat. Selain malam Jumat itu malam penuh berkah, besok libur dulu. Sekarang liburnya hari. Nah, baik, itulah keutamaan surah Yasin Bapak dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari ulama. Ulama kita ini tidak sembarangan kalau berbicara. Siapa itu ulama kalian? Ini manusia tak beradab. Ulama mereka disebut dengan ulama karena mereka alim dan mereka juga soleh. Mereka alim dan juga mereka soleh. Maka kita disuruh menghormati para ulama. Baik, kita baca sedikit Bapak dan Ibu. Saya yakin kita awal-awal surah Yasin hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Apa arti Yasin? Yasin ini Bapak dan Ibu, ulama tafsir ketika kita buka buku, bahkan di sini saja udah ada beberapa maknanya. Tanpa kita sadari, kita udah tahu sebenarnya makna Yasin ini. Anak-anak kecil umur 5 tahun yang menyanyi-nyanyi itu udah tahu ini. Apa lagu selawat yang sering yang ada Toha, ada Yasin, apa? Selawat itu. Wali wa kulli mujahidin lillah bi'ahanil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Siapa itu Yasin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah Yasin. Kita nyanyikan, anak-anak itu hafal semua. Ala Yasin Habibillah, terhadap Yasin kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Allahumma shalli wa sallam. Jadi salah satu penafsiran dari Yasin adalah Yasin itu adalah Rasulullah. Makanya Ibnu Katsir dalam kitab ini mengatakan Yasin itu adalah singkatan dari Ya Insan. Yasin singkatan dari Ya Insan. Apa artinya? Hai Insan artinya manusia. Siapa manusia yang dimaksudkan Allah dalam Quran ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Yasin itu Allah Ta'ala memanggil Nabi Muhammad, ya insan, wahai Muhammad. Jadi Allah memanggil nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penafsiran yang kedua, Yasin adalah salah satu dari nama Allah. Oh Ustaz, nama Allah 99. Hafal saya sejak kecil, tak ada di situ Yasin. Dari Bapak dan Ibu, memang ada hadis Nabi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghafalkannya, siapa yang menghitungnya, siapa yang mengamalkannya, maka dia masuk surga.
tak ada pembatasan nama Allah. Rasul cuma menyebut siapa yang memfokuskan ke 99 dan cukup. Makanya Ibnu Arabi Al-Maliki mengatakan nama Allah itu lebih dari 1000. Dan para ulama juga mengatakan nama Allah tak terhingga. Cuma yang kita hafalkan itu 99. Maka ada nama Allah yang masuk 99, ada nama Allah yang di luar 99. Coba Pak Dani. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi. Al-Kafi itu siapa? Allah. Masuk tidak Al-Kafi dalam 99? Tidak masuk. Jadi ada memang nama Allah di luar 99. Maka menurut sebahagian mufassirun ahli tafsir, Yasin itu adalah nama Allah. Jadi ada sebahagian yang memaknai Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad SAW, dan ada juga yang memaknainya adalah salah satu dari nama Allah, tapi dia tak masuk kepada yang 90. Baik. Ini kalau ayat Makkiyah ini Bapak Dani, ayat Makkiyah, ayat yang di kota-kota Makkah ini. Di situ Nabi Muhammad awal dakwahnya mendustakan. Tak betul Muhammad di Nabi. Jadi dakwah di kota Makkah ini adalah dakwah tauhid, penanaman tauhid. Maka kalau ini berbicara ayat Makkiyah, ayat kota Makkah yang turun sebelum hijrah, ini semua adalah fondasinya untuk pembangunan akidah. Maka apa yang di situ yang disebutkan? Yasin wal Qur'anil Hakim. Apa arti wal Qur'anil Hakim? Waw itu adalah waw sumpah. Maka dalam Islam itu sumpah itu ada 3 hurufnya. Ada 3 huruf. Wallahi, billahi, tallahi. Itu huruf sumpah, huruful qasam. Jadi kalau mau bersumpah pakai wallahi, billahi, tallahi. Datang orang Indonesia bersumpah lillahi tadakul. Kapan pula lillahi itu jadi sumpah? Huruf sumpah itu 3. Kena mengalir apa? Bersumpah kau dia lillahi tadakul. Huruf sumpah itu 3. Wallahi, billahi, Allahi. Lillahi itu bukan huruf sumpah. Wal Qur'anil Hakim. Siapa yang bersumpah di sini atas nama Tuhan? Allah. Wal, demi Al-Quran Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Jadi Allah yang bersumpah. Jadi setelah Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad Yasin, Allah bersumpah dengan wal Qur'anil Hakim. Jadi Bapak dan Ibu, mukjizat Nabi Muhammad ini banyak. Mukjizat Nabi Muhammad apa? Mukjizat Muhammad pernah membelah sekali itu saja. Air keluar dari jari-jarinya sekali itu saja. Apalagi mukjizat Nabi Muhammad? Caranya pohon kurma. Pohon kurma menunduk sekali. Tapi ada mukjizat Nabi Muhammad yang bukan hanya untuk masa itu. Mukjizat Nabi Muhammad yang akan terus menjadi mukjizat sampai hari kiamat. Al-Quran. Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu, di zaman Nabi Muhammad itu Al-Quran ini dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat.
siapalah manusia yang paling tinggi bahasa Arabnya di masa itu? Yang paling tinggi bahasa Arabnya di zaman Nabi Muhammad, mereka disebut sebagai syu'ara, para penyair. Para penyair itu disebut dengan syu'ara, penyair. Ketika Al-Quran ini diturunkan, karena yang paling paham bahasa Arab itu kan orang penyair, yang mereka sangat paham detil-detilnya bahasa Arab. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka dengar Al-Quran, apa kata orang ini? Apa kata orang penyair ini? Ini nggak mungkin buatan manusia, kata mereka. Jadi memang masa itu sesuailah Al-Quran ini dengan masa itu. Kenapa? Karena orang penyair Arab itulah yang bisa menyatakan kalau Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad, tapi ini adalah pasti buatan Tuhan. Bukan buatan, pasti kalam Allah. Bukan kalam Nabi Muhammad, bukan kalam manusia yang lain. Coba Bapak lihat. Di zaman Nabi Musa, siapa manusia yang diidolakan saat penyihir, tongkat jadi ular, ya? Penyihir. Untuk ini hikmahnya, bagaimana supaya manusia ini mengakui kalau Nabi Musa ini nabi, maka harus ada mukjizat. Apa mukjizatnya? Tongkat Nabi Musa menjadi ular. Tapi ketika tongkat Nabi Musa menjadi ular, apa kata penyihir? Ini bukan sihir, kata penyihir. Ini bukan sihir, kata penyihir. Kenapa? Karena ketika penyihir Fir'aun melemparkan tongkat mereka jadi ular, dilemparkan Nabi Musa pula tongkatnya jadi ular. Ular Nabi Musa makan ular mereka. Apa kata mereka? Kalau sihir tak mungkin dia bisa makan, karena sihir itu cuma pandangan kita, khayal kita. Oh, berarti Nabi Musa ini bukan sihir, tapi betul mukjizat. Begitulah terjadi dengan Nabi Muhammad. Ketika diturunkan Al-Quran ini, maka para penyair Arab mereka mengatakan tak mungkin ini kalam manusia. Ini pasti kalam. Makanya Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau bahasa saya salah. Manusia semakin paham bahasa Arab, dia akan semakin menemukan keindahan dan kenikmatan membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu saja tak bisa bahasa Arab, yang tak mengerti ilmu nahwu shorof, baca Quran enak. Apalagi orang yang ngerti. Manusia semakin dia dalam bahasa Arabnya, maka dia akan semakin kenal dengan Al-Quran. Maka zaman sekarang Bapak dan Ibu, kenapa Quran ini menjadi mukjizat yang terus nanti sampai hari kiamat? Sampai hari kiamat nanti akan semakin nampak kebenaran dari Al-Quran. Saya Bapak dan Ibu ada menyaksikan membaca buku punya profesor dari Mesir, namanya Dr. Zahrul Najjar. Beliau mengkaji secara ilmiah ayat-ayat Al-Quran, sains dan hadis-hadis Nabi. Beliau menceritakan di Eropa ada seorang mahasiswa yang membaca Al-Quran dan dia menemukan bahwasanya Quran itu terbelah. Dan itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad, membelah bulan. Jadi habis itu dia nonton TV, ada penemuan bahwasanya bulan di tengah itu ada lekukan, seakan-akan bulan ini pernah terbelah. Sesuai ditemukan dengan Al-Quran. Masuk Islam. Dulu dua laut yang tidak bisa menyatu itu ditemukan sekarang. Ditemukan. Makanya ke depan nanti akan semakin nampak nanti ditemukan kebenaran Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu, kalau orang Muslim ada yang masuk keluar dari agama Islam, apa masalah dia? Dua, kalau tidak cinta, happy. Kalau tidak cinta, tapi kalau non Muslim masuk Islam,
mereka mendapatkan kebenaran. Maka Bapak dan Ibu, kenapa di sini Allah bersumpah sama Quran? Quran ini penting dalam hidup kita. Penting dalam hidup kita. Dia rambu-rambu. Maka ada seorang ulama dari Mesir namanya Sayyid. Beliau menulis buku judulnya Fi Zilalil Quran, di bawah naungan Quran. Apa beliau katakan? Al-hayatu fi zilalil Quran nikmah la ya'rifuha illa man daqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu adalah kenikmatan. La ya'rifuha illa man daqaha. Tapi tidak ada yang tahu nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran kecuali orang yang langsung mencicipi. Kecuali orang yang langsung mencicipinya. Baru di sini perhatikan apa kata Ibu. Wal Qur'anil Hakim, dan Quran yang hakim. Apa tadi hakim? Hakim adalah artinya Quran yang tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari arah depan maupun arah belakang. Artinya tidak ada kebatilan dari Al-Quran ini. Kami dulu kuliah Bapak dan Ibu ketika masih di Al-Azhar. Ketika saya kuliah tahun ketiga, ada satu mata kuliah kami judulnya Syubhatun Haulal Quran. Artinya syubhat itu perkara yang samar-samar dalam Al-Quran. Disitulah kami melihat bagaimana ada orang-orang barat, mereka ingin membuktikan bahwasanya ada kesalahan di dalam Al-Quran. Mereka bongkar kesalahan bahasa, kesalahan ini, tapi dibalik dari tipu daya mereka, Allah lahirkan ulama-ulama yang membela. Maka sampai sekarang Bapak dan Ibu, jangankan menuduh Al-Quran itu ada yang salah. Seandainya ada yang merubah satu titik saja dari Quran, ketahuan. Karena memang Allah yang menjamin. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaga. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaga. Bayangkan Bapak dan Ibu, ada satu contoh di Quran. Di Quran itu ada yang disebut dengan qulubukumah, hati-hati kalian. Qulub itu dalam bahasa Arab biasanya 3, bukan 2. Kalau 2 orang berarti qalbakumah, mereka 7, salah Quran. Padahal sudah ada kaidah segala sesuatu dari tubuh manusia ketika dinisbahkan kepada 2 maka dia menjadi lebih dari 2. Tak bisa. Di kitab Syubhat Haulal Quran itulah nampak bagaimana ulama-ulama yang lahir ini menjawab semua tuduhan-tuduhan orang-orang yang di barat. Oh, Quran salah di sini, Quran salah di sini, dijawab oleh ulama ini. Jadi tidak ada kesalahan sedikit pun yang ada dalam Al-Quran. Coba perhatikan Bapak. Selanjutnya, tadi kan kita katakan Yasin itu adalah Nabi Muhammad dalam satu penafsiran. Nabi Muhammad itu dikuatkanlah kenabiannya adalah dengan Al-Quran. Maka ada orang-orang yang masuk Islam dengan Al-Quran ini. Dia lihat Quran ini benar, inilah bukti Nabi Muhammad ini benar. Salah satu contoh lagi, kalau Quran ini benar-benar buatan Nabi Muhammad, nggak mungkin ada surah Abasa. Coba, Abasa wa tawalla, itu kan Nabi Muhammad berpaling dan berbuka masam dan berpaling. Allah menegur Nabi Muhammad yang berbuka masam dan berpaling dari seorang laki-laki yang buta. Seandainya Quran itu buatan Nabi Muhammad, pasti surah itu enggak ada. Maka diakuilah, maka Quran itulah menjadi dalil sebagai kenabian Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan Allah selanjutnya? Masuk dia, pas dengan penafsirannya. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau. Berarti kan dah jelas Allah ngomong kepada siapa? Itulah Yasin Nabi Muhammad. Innaka, sesungguhnya engkau
laminal mursalin, sungguh sebahagian dari orang yang telah diutus. Bukan satu-satunya, karena Nabi Muhammad ini adalah penutup dari para nabi. Penutup daripada nabi. Maka nabi yang diciptakan Allah berapa dalam kajian tauhid tersebut? Ada 125.000, 124.000. Kemudian dari nabi itu diambil menjadi rasul, ada dalam riwayat 313, ada dalam riwayat 314, ada dalam riwayat 315. Dari semua itu diambil menjadi nabi 25. Penutupnya yaitu Nabi Muhammad. Ini berat, ini beban Nabi Muhammad. Kenapa? Karena penutup kenabian. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau itu sungguh termasuk orang-orang yang diutus Rasul. Maka Nabi Muhammad ini adalah Nabiul Khatim, Nabi penutup dari semua Nabi. Tapi Bapak dan Ibu, jangan kita bayangkan Nabi Muhammad berdakwah Islam ini gampang. Orang bilang dia gila, orang bilang dia rakus, macam. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan dia sebagai seorang Rasul diberikan Allah mukjizat, maka banyaklah juga orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Orang dulu bingung Bapak. Nabi Muhammad itu belum jadi nabi, itu sudah gelarnya Al-Amin, manusia yang dapat dipercaya. Jadi ketika dia mengaku Rasul, orang bingung nih. Kok mengaku Rasul pula nih? Tapi Muhammad ini tak pernah bohong, jujur, amanah. Di situ orang bingung apa menjadi betul. Cuma itulah dakwah. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah nanti yang menjadi penguat dari kerisalahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang nanti tafsir kita cuan, tapi tahu sahabat tak tambah lagi nanti bisa kembali ya. Insyaallah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, 3 ayat itulah dulu kita bahas. Jadi Yasin, Allah sedang berbicara dengan Nabi Muhammad. Ya insan, maksudnya wahai Muhammad. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Manusia semakin menggali Al-Quran akan semakin mendapatkan kebenaran. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh sebagian dari orang-orang yang telah diutus. Bukan cuma sebagian lagi, bahkan Nabi Muhammad itu adalah penutup dari para nabi. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini jangan kita lepaskan diri kita dari Al-Quran dan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhananya untuk kita, bacalah setiap hari Al-Quran dan bersolawatlah kepada Nabi Muhammad setiap. Sedikit-sedikitnya Bapak dan Ibu, kalau kita sholat sudah dapat baca Qurannya, surah Fatihah, solawatnya ketika kita tahiyat, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu sedikit-sedikit. Kalau sudah sholat kita pasti dapat. Tapi tentunya lah kita ingin yang lebih banyak lagi. Maka 3 ayat pertama dari surah Yasin, Allah Ta'ala ingatkan kita. Kita mengambil pelajaran untuk kita, dekatlah kita dengan Al-Quran dan kita dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Allah perintahkan. Mohon maaf Bapak dan Ibu tak sempat kita tanya jawab. Ini mungkin yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesehatan agar kiranya kita nanti dapat lagi
mengkaji tafsir surah Yasin dari kitab tafsir Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir. Wassalamualaikum